Selamat pagi, siang, dan sore. Saya Natalia dan rekan saya Nadia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik apakah pembelajaran jarak jauh di era pandemi merupakan langkah yang tepat? Pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Karena di dalam pendidikan terdapat nilai dan norma yang diturunkan secara terus-menerus. Selain itu, pendidikan juga mampu membuat kita bisa bersaing di kancah internasional. Terlebih, bahwa metaverse saat ini sudah sangat dikembangkan dan digadang-gadangkan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pendidikan di Indonesia mampu membuat kita bisa bersaing di kancah internasional? Terlebih dalam 2 tahun ini, pendidikan di Indonesia hanya belajar dari rumah diakibatkan oleh pandemi. Sehingga standpoint kami bahwa pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 ini merupakan langkah yang kurang tepat, terlebih bagi siswa sekolah dasar. Dalam penuturan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa pembelajaran jarak jauh sudah terlalu lama. Kondisi psikologis dan cognitive learning loss anak di Indonesia sudah terlalu kritis, sehingga harus secepat mungkin sekolah dibuka dengan protokol kesehatan. Hal ini ia tuturkan di dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada 24 Agustus tahun 2021. Ada beberapa alasan mengapa kami mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 ini merupakan langkah yang kurang tepat. Alasan kami yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh mengakibatkan kurangnya siswa memahami materi dengan baik. Buktinya, dalam Human Capital Index tahun 2020, diharapkan dari 12 tahun wajib belajar, setidaknya pengetahuan yang diterima siswa atau disebut juga Learning Adjustment Years of Schooling, setidaknya ada 12 tahun. Tetapi nyatanya hanya 7,8 tahun sebelum pandemi, dan diperparah lagi dengan pandemi hanya menjadi 6,9 tahun dengan efektivitas pembelajaran yang diasumsikan 40%. Jika diasumsikan dengan 20% menjadi 6,7 tahun dan diasumsikan dengan 10% menjadi 6,6 tahun. Hal ini membuktikan bahwa siswa dalam memahami materi pembelajaran semakin buruk dengan adanya belajar dari rumah. Bukti yang kedua adalah masih banyak siswa yang belum bisa atau belum lancar untuk membaca, terutama pada kasus SDN Jombang 05 Tangerang Selatan. Skor kemampuan membaca siswa Indonesia dalam program for International Student Assessment atau disebut juga PISA diproyeksikan menurun sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Pada saat ini saja Indonesia sudah kehilangan 11 poin menjadi 360 dari 371 poin di tahun 2018 dan akan terus diproyeksikan menjadi 355 poin. Hal ini diakibatkan dari sekolah yang ditutup selama pandemi dan proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini sesuai dengan kejadian di lapangan. Sebagai salah satu mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program kampus mengajar, saya mendapatkan bahwa siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 masih banyak yang belum bisa atau belum lancar untuk membaca. Mereka masih terbata-bata dalam membaca, masih lupa huruf A sampai Z, dan masih banyak yang belum bisa membedakan mana huruf D dan mana yang huruf B. Hal ini saya dapatkan di dalam SD Jombang 05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh selain membuat pengetahuan yang diterima menjadi berkurang, dalam proses membaca pun terus menurun. Sehingga hal ini juga pun terjadi karena fasilitas atau buku bacaan belum ada. Dan hal-hal alasan-alasan lainnya
akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia. Lalu, reason yang kedua, ada media pembelajaran di sekolah belum cukup memadai seluruh siswa SD. Sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespon surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yang mengharuskan memberlakukan pembelajaran dari rumah. Nah, pendidik itu merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus, dan proses belajar. Sementara orang tua murid merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus mementingkan keberlangsungan hidup pekerjaan masing-masing. Lalu pemerintah mencoba melakukan penelitian tentang pemetaan kemampuan teknologi informasi di pendidikan dasar. Target populasi ini adalah seluruh sekolah yang di suatu kecamatan yang berada di ibu kota atau kabupaten terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi. Secara nasional terpilih sampel penelitian sebanyak 93 SD. Dalam presentase yang tidak memiliki notebook pada SD yaitu 90,1%, proyektor 60,45%, banyak sekolah yang tidak memiliki. Lalu kepemilikan laboratorium komputer dan sebanyak 38% sekolah tidak memiliki laboratorium tersebut di jenjang SD. Lalu perawatan komputer pun masih banyak yang belum terperhatikan, sebanyak 57,6%. Kemampuan sekolah memanfaatkan teknologi informasi. Masih banyak sekolah yang guru-guru tidak menguasai operasi pada komputer, sebanyak 22,3%. Banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memiliki sambungan internet, yaitu sebanyak 57%. Sekolah yang memiliki sambungan internet pada umumnya hanya sekolah negeri, itu pun penempatannya di ruang kepala sekolah. Alasannya karena belum bisa mengoperasikan internet, akses dan biaya terbatas, jaringan tidak lancar, jumlah komputer terbatas, dan internet hanya terpusat di laboratorium saja atau kepala sekolah. Contoh hasil temuan yang diperoleh dari penelitian mengenai problematika pada masa pandemi di Bekasi adalah siswa yang kurang mampu memahami isi materi yang telah dipaparkan lewat media online guru, jaringan internet yang terkadang terganggu, kurangnya penggunaan media pembelajaran secara online sehingga beberapa materi hanya tertentu tidak dapat tersampaikan oleh guru secara maksimal. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama pandemi, pembelajaran online hanya sebagai konsep atau perangkat teknis, tapi belum sebagai cara berpikir atau paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital. Jadi siswa itu harusnya tidak terbebani dan bertumpuk setiap hari tugasnya. Nah, harusnya pendidikan itu menghasilkan sebuah karya, mengasah wawasan, dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu reason yang kedua adalah masalah psikologis anak yang kurang baik. Nah, kondisi belajar siswa saat belajar di rumah itu 9 bulan sudah termasuk waktu yang cukup lama sehingga membuatnya jenuh dan akhirnya bermalas-malasan. Guru merasa kesulitan dalam memberikan motivasi juga proses pembelajaran karena siswa itu tidak merasa diawasi, apalagi kedua orang tuanya bekerja, sehingga tidak ada yang membimbingnya untuk belajar. Nah, untuk mengukur hasil belajar siswa, ini problematika nih yang dialami oleh guru, karena sulitnya siswa dalam menangkap atau memahami indikator selama PJJ berlangsung. Meskipun pembelajaran telah diulang dan disampaikan melalui media pembelajaran, seperti contoh Google Classroom. Nah, siswa tuh malah terkadang tidak membuka sama sekali Google Classroom, padahal semua materi dan penjelasan sudah disampaikan. Nah, ini nih yang membuat guru merasa kesulitan untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah memahami apa yang disampaikan sesuai dengan KKN yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti dalam jurnal hasil penelitian di tahun 2021 mengenai dampak PJJ terhadap psikologis anak adalah anak merasa tidak menguasai materi pembelajaran yang diajarkan karena merasa berat dengan pelajaran yang disampaikan. Kurangnya juga dari bimbingan orang tua, jadi anak merasa tertekan dan ini berpengaruh sekali dengan psikologisnya. Bisa menimbulkan stres atau jika anak itu tertekan, ia akan lebih suka menyendiri, diam, dan kurang untuk bisa bersosialisasi. Mengapa? Karena anak itu lebih suka bermain di luar rumah dengan teman-teman untuk terus berkomunikasi, bermain, dan sebagainya. Sedangkan di rumah, orang tua kurang mengajak komunikasi anak. Lalu terdapat juga anak menjadi kecanduan ponsel. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua, anak itu menjadi sangat suka bermain dengan ponsel untuk hal lainnya, bukan untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Lalu ada juga anak menjadi malas karena sekolahnya hanya di rumah, anak jadi terbiasa malas untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Karena biasanya pergi ke sekolah, tapi ini hanya di rumah saja untuk mengerjakan tugas. Itu pun
Terkadang tidak semuanya dikerjakan secara mandiri. Lalu yang terakhir ada anak menjadi mudah marah. Karena mulai dari tugas yang membuat anak stres dan orang tua juga terbawa emosi karena lelah telah mengerjakan tugas rumah. Jadi di sini anak menjadi lebih mudah marah. Lalu kesimpulan dari kami, memang sistem PJJ ini menimbulkan dampak baik dalam mencegah virus COVID-19 dan menjaga anak-anak untuk tetap di rumah. Namun masih banyak hal yang membuat pembelajaran jarak jauh dalam tingkat SD tidak terlalu efektif dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan, seperti ketidakmerataan guru memahami teknologi dalam media pembelajaran, lalu kurangnya fasilitas yang dimiliki siswa SD dalam menggunakan gadget, ketidakmerataan sinyal internet di beberapa daerah. Maka dari itu, terdapat beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan, khususnya pembelajaran daring. Yang pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Yang kedua, pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan, ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai komplemen. Yang keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Lalu yang kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Sekian pidato dari kelompok 12, saya Nadia Zahra Ramadhani Sufi dan Natalia Kristiani Maruao. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.